Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai 9. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikian firman Tuhan yang kita baca bersama. Apa itu akhir zaman? Yaitu peristiwa yang terjadi sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai kedatangannya yang kedua kali. Itu disebut dalam kitab Daniel pasal 9, 1 kali 7 masa atau 1 sabat. Nah, akhir zaman ini di dalamnya ada kematian secara jasmani, ada masa antara, dan ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ada kematian jasmani di mana jiwa orang yang percaya, kalau dalam perjanjian lama masuk dalam Seol atau Hades, tapi dalam perjanjian baru orang yang percaya itu langsung ke surga. Kapan ke surga? Berapa hari atau hari keberapa ke surga? Sejak mati. Setiap orang yang mati, yang percaya kepada Yesus, dia mati langsung dijemput oleh malaikat ke surga. Kalau orang yang tidak percaya, dia langsung dikubur jenazahnya, tapi rohnya langsung dibawa oleh malaikat Tuhan ke alam maut. Maka percuma bawa bir ke kuburan, percuma bawa makanan ke kuburan, percuma siapkan nasi daging kepada orang yang sudah mati, percuma kasih berdiri payung kalau ada kecelakaan di pinggir jalan. Itu semua sia-sia adanya, dan itu berhala. Orang Kristen tidak boleh menyembah berhala. Dan kalau orang Kristen masih lakukan itu, berarti kita masih dikuasai oleh berhala. Yang kedua adalah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Secara umum akan terjadi peperangan, gempa bumi, kelaparan, muncul nabi-nabi palsu, pengajar sesat, kasih kebanyakan orang akan dingin. Dan yang kedua, ada tanda-tanda secara khusus, yaitu akan muncul antikristus. Namanya anti, lawan. Ya, akan muncul antikristus, akan menyerang orang-orang percaya. Gereja yang menjadi sasarannya. Nah, setelah itu Yesus akan datang di awan-awan. Ia akan menyuruh malaikatnya membunyikan sangkakala. Lalu Yesus akan nampak di awan-awan, dilihat oleh banyak orang, oleh mata setiap orang. Lalu akan terjadi kebangkitan pertama. Orang percaya yang sudah mati sejak dari Adam sampai Yesus datang, semuanya akan bangkit. Dan orang yang masih hidup yang percaya akan diubah dalam sekejap mata. Lalu semuanya akan diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Yesus di angkasa. Tapi sebelum peristiwa Yesus datang di awan-awan, akan didahului dengan penderitaan, yaitu datangnya antikristus yang melaksanakan atau melakukan penyiksaan. Ini disebut dengan masa kesusahan besar atau masa penderitaan, masa aniaya. Setelah pengangkatan ke awan-awan, di awan-awan orang percaya akan diadili. Ini yang kita lihat sekarang. Akan diadili, bukan menentukan surga atau neraka.
sudah pasti masuk surga. Tapi diadili untuk menentukan apa hadiahnya, apa pahalanya, apa mahkota yang akan kita terima masing-masing. Nah, ada berapa macam atau jenis mahkota? Silakan klik, Marlo. Minggu lalu kita sudah pelajari. Yang pertama adalah ada mahkota abadi. Mahkota abadi ini diperuntukkan kepada setiap orang yang menguasai dirinya seperti pelari. Menguasai diri dalam beriman. Kalau hari pasar, tidak boleh di pasar, tapi di gereja. Ya, hari ini hari pasar ya. Orang yang menguasai diri ada di gereja. Nanti kalau Tuhan Yesus datang akan dapat mahkota abadi. Yang kedua ada mahkota kebenaran. Mahkota ini akan diberikan kepada orang yang selalu merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Kita rindu kedatangan Yesus, berarti kita mempersiapkan diri. Kita rajin beribadah. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita merindukan kedatangannya. Yang ketiga mahkota kehidupan, yaitu diperuntukkan kepada orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan dalam pencobaan disediakan mahkota kehidupan. Maka jangan bersungut-sungut kalau kita mengalami bermacam-macam kondisi yang sulit. Karena mungkin kita sedang dicoba, diuji. Dan disediakan mahkota kehidupan. Dan ada mahkota yang keempat, mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan ini diperuntukkan kepada setiap orang yang setia menggembalakan kawanan domba dan mencari jiwa-jiwa atau menuntun orang kepada kebenaran. Kalau sampaikan firman, sampaikan Injil kepada orang lain bertobat. Kita menggembalakan sesama kita, ada yang malas ke gereja, kita gembalakan. Penatua diaken setia menggembalakan anggota jemaat, disediakan mahkota kemuliaan. Dan ada juga yang kelima, mahkota kemegahan. Ya, ini jemaat yang disebut oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika adalah mahkota kemegahan kami. Ada mahkota kemegahan bagi jemaat, bagi hamba Tuhan, jemaat adalah mahkota kemegahannya. Dan yang keenam ialah sejumlah upah yang ada di dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Di situ begitu banyak upah yang disediakan. Ada siapa yang menang akan makan buah kehidupan, buah pohon kehidupan. Siapa yang menang akan makan manna. Siapa yang menang akan diberikan kuasa menguasai bangsa-bangsa. Siapa yang menang akan diberikan pakaian putih. Siapa yang menang akan dijadikan soko guru di dalam bait Allah atau bait suci. Siapa yang menang akan duduk bersama-sama dengan Kristus di tahtanya. Itu dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Jadi bukan sekedar selamat, tapi kita menjadi pemenang. Artinya kita sudah selamat, kita dapat atau kita menghadapi banyak ujian, tantangan hidup, dan kita menjadi pemenang-pemenang. Maka dalam Wahyu pasal 2 pasal 3 di situ berulang-ulang, barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Yang menang ini adalah orang percaya. Akan disediakan sejumlah mahkota. Kemudian langkah yang kelima atau hal yang terjadi yang berikut ialah ada perjamuan kawin anak domba di awan-awan. Ini minggu lalu saya sudah jelaskan. Jadi setelah diadili, kita akan mengadakan perjamuan bersama dengan Yesus. Ya, disebut perjamuan kawin anak domba bukan berarti betul-betul kita akan kawin dengan Yesus, bukan. Tapi ini hanya sukacita, gambaran sukacita kita bertemu dengan Yesus dan akan dibuat sebuah perjamuan. Jemaat adalah calon mempelainya. Kristus akan datang menjemput mempelai ketika ia datang di awan-awan dan membawanya ke rumahnya di surga. Nah, pertemuan jemaat dengan Kristus di surga merupakan suatu kegirangan yang meluap-luap.
Tolong Marlo klik. Ya. Pertemuan jemaat dengan Kristus surga merupakan sebuah kegirangan yang meluap sehingga disebut perkawinan anak domba dengan pengantinnya. Jemaat akan dihias dengan lenan halus yang berkilau-kilauan. Di Toraja kalau kita ke acara-acara khusus, ada orang biasa gunakan sarung putih. Tidak semua orang pakai sarung putih ya. Suatu saat kami duduk di rumah di pesta kawin, lalu ada seorang yang tahu budaya Toraja. Nah kami tak nak cocok todo ma sambuk busa. Sabak ma kada-kada tomina. Nah ko ya pe to ma sambuk busa to mas susu apia. Ya na to ma kada-kada tomina to disuata. Ya, tidak sembarang orang pakai baju sarung putih. Yang pakai itu to ma dulu-dulu pia. To no ko piyo alang kelas A. Kelas PIF A yang paling depan. Yang nadento disua tak nak cocok. Ya, jadi bukan sembarang pakai baju putih, sarung putih. Kau susah kata apa? Susah tah. Napa paningan sang mamu kata. Yang penting pakai baju sarung putih. Tak tanda betonan apa? Ya, kalau tidak sempat pakai sarung putih di bumi tidak apa-apa. Ya bang mau kasih Suatu saat kita akan diberikan lenan putih, lenan halus yang berkilau-kilauan, tanda perbuatan orang benar. Saya akan sampai ke perang Harmagedon. Klik. Perang Harmagedon. Setelah peristiwa di awan-awan, Yesus dan orang percaya akan turun dari awan-awan ke bumi ini. Ini masih bumi yang kita tempati. Yesus dan orang percaya yang sudah tadi di awan-awan itu akan turun ke bumi ini. Lalu mengadakan satu kegiatan, salah satunya adalah Perang Harmagedon. Apa itu Perang Harmagedon? Harmagedon itu dari bahasa aslinya artinya Gunung Megido atau Bukit Megido. Hari itu gunung. Megido ya Megido, kampung Megido. Ini sebuah perbukitan yang mengelilingi dataran Megido, kurang lebih 60 mil sebelah utara Yerusalem. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ke Israel, tahu itu daerah Megido atau lembah Yisrael. Kalau kita naik di Gunung Tabor, kita menghadap ke sebelah barat, ada satu lembah yang begitu datar dan ujungnya tidak kelihatan. Dan kini sekarang menjadi daerah pertanian Israel. Kita tidak lihat ujungnya, itu sebuah lembah. Dan menurut anggapan orang Israel, dulu daerah itu adalah daerah tempat perang. Dan itu yang diambil dan dipakai di Alkitab. Bahwa suatu masa akan ada perang Harmagedon. Perang Harmagedon menunjuk kepada perang akhir zaman, di mana antikristus dan pasukannya termasuk nabi-nabi palsu akan berkumpul di situ. Mereka datang dari sebelah timur, dari utara dengan maksud membinasakan umat Tuhan yang baru turun dari awan-awan tadi itu. Dan waktu Yesus turun bersama dengan orang percaya yang turun dari awan-awan, itu akan disambut dengan penduduk bumi. Mereka akan datang menyerang, yang dipimpin oleh antikristus dengan pasukannya, yaitu nabi-nabi palsu. Dan ada orang yang akan turut untuk datang menyerang orang percaya. Mereka akan melawan orang percaya dan melawan Yesus. Itu ada dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi perang, dan ini perang akhir zaman. Tuhan Yesus akan datang beserta saleh-salehnya dan akan membinasakan antikristus dan nabi palsu. Akhirnya antikristus dan nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Kita baca Wahyu
pasal yang ke-19. Wahyu pasal yang ke-19. Ini yang disebut dengan perang Harmagedon. Ayat yang ke-17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu, yaitu Antikristus dan nabi palsu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda, yaitu Yesus, dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, yaitu Antikristus, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Yesus akan datang sebagai penunggang kuda, akan melawan binatang dan nabi palsunya. Binatang itu adalah di dalam Wahyu 13. Ada binatang keluar dari dalam laut, dan ada binatang keluar dari dalam bumi. Binatang yang keluar dari dalam laut adalah menunjuk kepada Antikristus, dan binatang yang keluar dari dalam bumi adalah menunjuk kepada nabi palsu. Mereka akan bersekutu melawan Yesus, tapi Yesus akan membinasakan mereka. Dan nabi palsu, Antikristus, akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Para pengikut mereka dibunuh dengan hujan batu, pedang Tuhan, dan gempa bumi yang amat dalam. Dan sesudah itu dikatakan Kristus akan membelenggu iblis selama 1000 tahun lamanya, sebelum Yesus membangun kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Jadi perang Harmagedon ini akan selesai, dan sesudah itu iblis sebagai komandan besar, panglimanya, penghulunya, akan ditangkap dan dibelenggu selama 1000 tahun, dan di bumi akan berlangsung kerajaan 1000 tahun. Silakan klik ke bawah. Nah, itu kita pindah ke Wahyu pasal 20. Di situ akan dibahas tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus membinasakan, menghancurkan Antikristus, nabi palsu. Lalu iblis akan ditangkap dan dikurung selama 1000 tahun. Lalu berlangsunglah kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kerajaan damai. Itu yang kita baca tadi dalam Yesaya pasal 11 ayat 4 sampai 9. Akan terjadi kerajaan yang begitu damai, karena tidak ada kejahatan pada masa itu. Istilah kerajaan 1000 tahun dari bahasa Latin itu artinya 1000 tahun, ya, dari kata milenium. Ya, tapi apakah ini betul 1000 tahun kita tidak tahu. Alkitab hanya menulis, Yohanes hanya mendengar, lalu dia menuliskan kata 1000 tahun. Tapi apakah 1000 tahun menurut kamus kita atau 1000 tahun menurut kamus Tuhan? Yang jelas bahwa akan ada satu peristiwa di bumi ini, akan berlangsung kerajaan Kristus di bumi ini yang disebut kerajaan damai. Dan ini menunjuk kepada 1000 tahun pemerintahan Yesus di atas bumi. Itu Wahyu pasal 20. Kerajaan 1000 tahun mulai ketika Tuhan Yesus datang
turun dari awan-awan bersama dengan orang percaya untuk berkerajaan di muka bumi ini. Nanti ibu kotanya Yerusalem. Tapi saya nggak tahu apakah Yerusalem yang ada di Timur Tengah sekarang. Karena menurut penelitian, mengapa Yerusalem itu diperebutkan oleh 3 agama besar, bahkan diperebutkan oleh dunia. Menurut yang saya dengar, bahwa Yerusalem itu adalah pusat dunia. Yerusalem adalah pusat dunia. Maka Tuhan tidak salah menempatkan umat pilihannya di sana, yang dulunya dikuasai oleh Yebus atau bangsa Yebus. Lalu Tuhan menyuruh Abraham ke tanah Kanaan, lalu dia menguasai daerah itu. Bahkan Tuhan mengutus dia kemudian mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. Bukit Moria itu Bukit Sion. Bukit Sion itu Yerusalem. Dan sampai sekarang menjadi rebutan 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan saudara kita di sebelah. Ya, Kristen tidak berebut. Ya, orang Kristen tidak rebutan. Malah orang Kristen diusir. Tapi mengapa Yerusalem begitu penting? Sejarah membuktikan bahwa Yerusalem memang adalah pusat sejarah dunia, di mana kerajaan pertama dibangun oleh Raja Daud dan Salomo. Dan di sanalah dibangun bait Allah oleh Salomo. Dan disitulah pusatnya. Dan menjadi rebutan sampai hari ini. Konon bahwa Yesus akan datang, membangun kerajaan 1000 tahun, dan akan berpusatkan Yerusalem. Yerusalem dari kata Yeru dan Shalom. Yeru artinya kota, Shalom artinya damai sejahtera. Yerusalem artinya kota damai sejahtera. Tapi sekarang berbanding terbalik, kota kacau. Karena menjadi rebutan, bukan hanya soal agama, tapi juga soal politik. Dan yang lebih gawat adalah masalah politik. Kristus akan hadir di bumi dan bersemayam di atas tahta Daud. Tahta Daud itu ada di Sion, Bukit Sion. Bukit Sion itu ada di Yerusalem. Ia akan membangun kerajaan damai di seluruh bumi. Ia akan membangun kerajaan damai di seluruh bumi. Saya ajak kita membaca dari Yesaya pasal yang kedua, ayat 2 sampai 4. Kerajaan damai. Senjata tidak lagi dipakai untuk perang. Tidak ada lagi orang belajar perang. Karena Yesus akan menguasai dunia dan situasi kerajaan dunia akan begitu damai. Dunia dalam keadaan damai dan kebenaran menguasai seluruh bumi. Orang-orang kudus memerintah bersama dengan Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah masih ada di dalam? Ada. Bahkan masih berkembang. Masih berkembang biak. Yesus menyebut masa ini sebagai masa penciptaan kembali. Suatu masa kemakmuran dan kesejahteraan yang luar biasa. Itu dalam Mika pasal 4 ayat 2 sampai 5. Akan terjadi masa yang begitu damai, makmur, sejahtera, tidak ada kejahatan pada masa itu. Mengapa? Karena iblis sudah dikurung, dia dibelenggu selama 1000 tahun. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun masih ada orang yang tidak percaya, tapi semua tunduk kepada Yesus dan tidak ada kejahatan. Bahkan binatang-binatang buas pun semuanya akan jinak. Maka tadi katakan singa akan makan rumput sama dengan domba, kambing. Tidak ada yang jahat pada masa itu. Karena kejahatan itu sebenarnya dari iblis. Penduduk kerajaan 1000 tahun adalah mereka yang masih hidup di bumi dan tidak ikut dibunuh dalam perang Harmagedon. Jadi sisa-sisa perang Harmagedon itu akan ada dalam kerajaan 1000 tahun.
yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang tidak ikut antikristus dan tidak ikut nabi palsu, akan ada dalam masa kerajaan 1000 tahun. Dalam kerajaan 1000 tahun masih banyak orang yang akan lahir, khususnya orang yang tidak percaya masih bisa lahir. Bahkan dikatakan orang panjang umur, ada kakek-kakek, nenek-nenek. Tapi ini bukan lagi kepada orang percaya. Mengapa? Orang percaya sudah mengalami kebangkitan, sudah naik ke awan-awan dan turun, sudah mengalami tubuh kebangkitan. Tubuh kebangkitan tidak mungkin lagi kawin. Sehingga yang berkembang biak dalam kerajaan 1000 tahun hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus yang masih ada di bumi pada masa itu. Setelah kerajaan 1000 tahun berlangsung, akan ada namanya perang Gog dan Magog. Perang Gog dan Magog. Ya, di kitab Yehezkel dan beberapa kitab lain kita dengar istilah Gog dan Magog. Dari waktu kerajaan 1000 tahun selesai, iblis yang dikurung itu akan dilepaskan dari kurungannya, dari jurang maut. Lalu namanya iblis tidak tahu kapok, maka dia segera pergi menyesatkan, ya, lalu dia pergi menyesatkan anak buahnya di seluruh dunia. Orang-orang yang tidak percaya itu datang disesatkan. Lalu mereka mengambil kesempatan untuk pergi lagi perang memerangi orang-orang percaya. Dikatakan mereka akan pergi memerangi perkemahan orang-orang kudus. Dan ini yang disebut dengan perang Gog dan Magog. Ini perang terakhir. Gog itu apa? Gog itu di tanah Magog, yaitu raja agung di negeri Mesek dan Tubal. Magog adalah cucu Nabi Nuh. Keturunan Magog berdiam di sebelah utara, kemungkinan Eropa dan Asia Utara. Mereka ini adalah musuh umat Tuhan dalam perjanjian lama. Dan ini dilambangkan ketika iblis dilepaskan, dikurung 1000 tahun tidak mempan bagi iblis. Ya, maka ketika pengedar narkoba ditembak mati bukan berarti pengedar habis. Orang jahat tidak mempan dengan pembunuhan. Orang jahat tidak mempan dengan eksekusi. D.L. Moody di Inggris pernah bercerita tentang seorang anak yang begitu nakal, mencuri, merampok. Lalu semua orang dipanggil untuk memberikan jalan keluar, bagaimana anak ini supaya bisa sadar dan tidak merampok, tidak mencuri lagi. Ada yang katakan sekolahkan tinggi-tinggi supaya nanti kalau dia sudah doktor tidak mencuri lagi. Ada yang katakan pokoknya kasih makanan baik-baik, kasih permainan baik-baik supaya dia tidak mencuri lagi. Lalu D.L. Moody dikatakan, kalau kita sekolahkan orang-orang seperti ini, dia nanti tamat doktor bukannya hanya mencuri, tapi seperti orang yang mencuri di kereta api, bukannya hanya kereta api yang dicuri, gerbong kereta api pun dicuri. Orang jahat tambah disekolahkan tambah jahat. Lalu D.L. Moody ditanya oleh pemerintah, Pak D.L. Moody, apa kira-kira jalan keluarnya anak ini supaya jangan mencuri? D.L. Moody dikatakan hanya satu, ialah tuntun dia mengenal Tuhan dan bertobat. Itu jalan keluarnya. Anak yang jahat, anak yang tidak baik, jalan keluarnya ialah tuntun dia mengenal Tuhan dan bertobat, bukan disekolahkan. Orang jahat disekolahkan tambah jahat. Nah, dalam perang Magog ini, di mana iblis akan menggerakkan pasukannya yang tadinya orang itu diam-diam enak-enak dalam kerajaan 1000 tahun, tunduk-tunduk, ya, orang katakan kalau di Jawa, ya GG, monggo-monggo, mangga-mangga. Tapi ketika bosnya dilepaskan, semua serempak pergi untuk perang melawan orang-orang kudus. Setelah masa 1000 tahun berlangsung,
iblis akan dilepaskan dan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada keempat penjuru bumi, yaitu disebut dengan Magog, dan mengumpulkan mereka berperang, jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Perang Gog dan Magog ini merupakan sebuah serangan akhir terhadap orang percaya, sekaligus merupakan perang dunia yang terakhir. Perang Gog dan Magog adalah perang terakhir, tidak ada lagi perang itu. Akhirnya turunlah api dari langit, menghanguskan mereka semua, dan iblis ditangkap dan dibuang ke dalam lautan api dan belerang untuk selama-lamanya. Inilah penghukuman terakhir. Kalau tadi itu dalam perang Harmagedon, antikristus dan Nabi dibunuh, dibuang. Disinilah dalam perang Gog dan Magog, iblis yang menyesatkan dunia akan dibuang selama-lamanya ke dalam lautan api dan belerang. Itulah yang disebut dengan neraka. Neraka sebenarnya dipersiapkan untuk iblis, tapi setiap orang yang ikut iblis akan sama-sama dibuang ke dalam neraka. Kita pindah ke kebangkitan orang yang tidak percaya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada kebangkitan orang percaya waktu sebelum naik ke awan-awan. Itu kebangkitan hanya orang percaya. Orang yang tidak percaya belum bangkit. Disinilah kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua ini untuk orang-orang yang tidak percaya. Dari semua orang yang mati sejak awal dunia sampai Yesus datang yang tidak percaya, di sini tempat dia bangkit. Jadi kebangkitan kedua itu kebangkitan orang tidak percaya nanti setelah perang Gog dan Magog. Jadi setelah penghukuman iblis terjadi, orang-orang yang tidak percaya akan dibangkitkan. Mereka dibangkitkan untuk dihakimi di depan tahta putih untuk mendapat penghukuman selama-lamanya. Rasul Yohanes berkata, dan aku melihat orang-orang mati. Ini boleh dibaca Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Itu terjadi kebangkitan untuk orang yang tidak percaya. Lalu Yohanes katakan, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab, dan juga dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati besar kecil akan bangkit lalu dihakimi. Nah, penghakiman di sini beda dengan penghakiman di awan-awan. Penghakiman di sini bukan untuk dapat upah, tapi untuk hukuman selama-lamanya. Ada dikatakan dibukalah semua kitab. Apa artinya itu? Semua kitab dibuka itu adalah tempat mencatat segala perbuatan jahat mereka selama hidup di bumi ini. Dari ada, ya anda tahu apakah malaikat atau siapa yang tulis, semua perbuatan jahat orang tidak percaya ditulis. Maka dibukalah semua kitab-kitab itu. Dan mungkin ada yang komplain, saya tidak pernah mencuri pak, saya tidak pernah mencuri Tuhan, tidak pernah. Maka dikatakan akan dibuka sebuah kitab yang lain. Kitab yang lain ini apa? Yaitu buku kehidupan. Buku kehidupan adalah tempat mencatat nama orang yang percaya kepada Yesus. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam buku kehidupan, berarti orang itu tidak pernah percaya. Maka dia layak dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Nah, pertanyaannya bagi kita semua, apakah nama kita sudah tertulis dalam buku kehidupan? Di Roki Siamo Raka Sangantalan Surat Katuan. Ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan
dan percaya di hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita selamat dan nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk mencabutnya atau menghapusnya. Maka dalam pengadilan terakhir, orang-orang yang tidak percaya setelah dihakimi berdasarkan perbuatannya yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu, menentukan bahwa dia layak dibuang ke neraka adalah tidak ada namanya ditemukan dalam buku kehidupan. Terakhir, kita pindah ke setelah peristiwa itu, akan ada satu peristiwa di mana langit dan bumi ini akan lenyap. Langit dan bumi yang kita tinggali ini, menurut kitab Wahyu pasal 21, pasal 22, langit ini akan tergulung seperti kertas dan hilang lenyap. Maka akan ada langit dan bumi baru yang dipersiapkan bagi orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tadi seperti yang sudah bangkit itu dibuang ke dalam lautan api dan belerang bersama dengan iblis selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Yesus setelah kerajaan 1000 tahun itu akan dipindahkan ke dalam satu tempat, langit dan bumi baru. Di dalamnya ada Yerusalem baru yang turun dari sorga. Itu Bapak Ibu boleh baca Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Sesudah semuanya terjadi, Kristus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Langit dan bumi ini akan lenyap. Itu Wahyu pasal 20 ayat 11, Matius pasal 24. Lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru untuk orang-orang percaya. Jadi nanti kita tidak akan tinggal di bumi ini lagi, tapi kita akan masuk dalam satu tempat yang baru, yaitu sebut langit dan bumi yang baru. Bumi yang baru, silakan klik. Bumi baru adalah tempat kediaman kekal bersama dengan Tuhan. Tempat di dalamnya ada namanya Yerusalem baru, kota surgawi, dan di sana ada gerbang mutiara dan jalan-jalannya terbuat dari emas tulen. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu pasal 21, pasal 22, di situ digambarkan tentang kota Yerusalem baru. Ada 12 pintu gerbangnya, di sebelah timur 3, di sebelah utara 3, di barat 3, di selatan 3. 12 pintu gerbangnya melambangkan 12 suku Israel dan 12 rasul. Dan pintu-pintu gerbangnya terbuat dari mutiara, dan jalan-jalannya terbuat dari emas tulen. Adalah planet baru dan sifatnya sempurna. Bumi baru itu bebas dari dosa, bebas dari kejahatan, penyakit, penderitaan, dan tidak ada kematian di dalamnya. Di bumi baru itu ada sungai kehidupan. Silakan klik. Di bumi baru akan ada sungai kehidupan. Itu Wahyu pasal 22 ayat 1. Ada sungai, tapi bukan sungai yang membawa ke longsor atau musibah. Sungai kehidupan. Di dalamnya ada pohon kehidupan. Di pinggir sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali setahun dan tidak pernah mandul. Kalau Bapak Ibu nanti mau makan, silakan makan, ada buah pohon kehidupan. Bahkan dikatakan daun-daunnya adalah obat bagi segala bangsa. Mana yang pernah dimakan oleh orang Israel di padang gurun akan muncul kembali. Pohon kehidupan yang pernah ada di Taman Eden akan muncul kembali. Pada waktu itu Allah akan menjadi semua di dalam semua. Dengan demikian nyatalah kemenangan Allah atas dosa dan setan.
Aplikasinya ialah, mari kita buka Wahyu pasal 22 ayat 20. Wahyu pasal 22 ayat 10. Yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Tuhan katakan, "Aku datang segera." Lalu jemaat sambut, "Ya, datanglah Tuhan Yesus." Pertanyaannya, sudah siapkah kita kalau Yesus datang? Sudah siapkah kita kalau Yesus datang? Entah datang secara pribadi dalam bentuk kematian, atau Yesus datang secara universal di awan-awan. Sudah siapkah kita? Betulkah kita sudah bertobat? Betulkah kita sudah diampuni? Betulkah kita menjadi pengikut Yesus, atau kita masih menjadi pengikut iblis, masih menjadi pengikut nabi palsu? Betulkah kita orang Kristen tulen, atau jangan-jangan kita hanya orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami pelajari 2 minggu terakhir tentang akhir zaman. Mohon Roh Kudus memimpin kami agar kami sadar bahwa semua yang tertulis dalam firman Tuhan pasti digenapi, dan tidak ada satu iota pun akan luput sebelum semuanya terjadi. Tolong kami semua agar kami mempersiapkan diri menunggu segala sesuatu yang telah dituliskan oleh para rasul, para nabi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.